pindah rumah tidak pakai dinding, Pernah, Bu? cuman kamar bayi berdinding. Pokoknya kalau ada tamu nggak ada kursi. Serius, Bu? Serius. Asa di ngapu ya anak nangis nih, belum ada listrik. Asa di senter, di kerumuni sempit kalau kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi ulang tahun, Bu Fauziah Mawardi. Iya. Keberapa, Bu? Yang ke-60. 60. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tanggal 15 September. Iya. Jadi Ibu bintangnya Virgo. Virgo. Ada lagunya, iya. Bu? Ada lagunya. Ini lagunya zaman dulu banget. Iya. Ade Manuhutu. Iya. Tahu nggak, Bu, lagunya kayak apa? Dulu. Virgo, bintang segala bintang, gitu kan, Bu? Iya. Jadi kalau perempuan Virgo itu biasanya diidentikan dengan perempuan yang lemah lembut. Iya kali, tapi enggak juga. Enggak juga. Terus ini sangat lady, atau kalau masih gadis tuh dia sangat girly karena dia biasanya feminin. Yang jelasnya mungkin watak ya, watak dan kebiasaan memang apalagi kita memilih warna, cara barangkali yang lembut. Yang lembut kan? Warna nggak ada yang ngejreng gitu. Nggak berani, Bu, ya? Nggak berani. Nggak Model berani. Juga model yang biasa. Yang biasa, gitu. konvensional, kalem. Yang dipakai segala umur, segala tempat. Kalau bisa baju yang kita pakai itu bisa ke tempat rapat, bisa ke tempat orang kawinan, bisa ke tempat kita mau berangkat naik pesawat pun kita bisa. Jadi ini available di segala tempat, gitu kan, Bu, ya. Jadi Ibu tuh sukanya warna-warna soft. Modelnya juga. Ya. Dan itu sesuai dengan ini apa namanya, Bapak suka perempuan yang seperti itu pasti ya? Ya mungkin, makanya bertahan. Makanya bertahan. Ini udah berapa tahun, Bu, ya nikah? Kita nikah tahun 80. Tahun 80. 19 Juli 80. Jadi anak tertua umurnya 81 lahirnya. 81 sekarang, jadi berapa, Bu? 39 tahun ya? 39 tahun. Bu Fauziah, Bu Fauziah ini anaknya putra putrinya 5. Iya, 5. Jadi yang pertama sampai 3 perempuan semua. Jadi keempat, kelima baru laki-laki. Jadi keempat dan kelima laki-laki. Laki-laki. Saya dengar, Bu, saya ini pernah jadi moderator sebuah acara gitu ya, di acara partai politik kebetulan. Iya. Dan kebetulan salah satu waktu itu yang harus untuk paparan adalah Ovi. Iya, ya kan? Benar. Nah, jadi sesama panelis ini bilang ke saya, itu kakaknya Ovi pinter nian. Yang perempuan, Bu, ya dosen Unsri ya, Bu? Yang nomor 2. Oh, yang nomor 2. Nomor 2 dosen Unsri. Dosen Unsri. Siapa, Bu, namanya? Isnaini. Isnaini. Loh, Isnaini bukan nama cowok, Bu? Bukan ya? Orang India di situ kok saya yang protesi ya. Karena dulu yang memberi nama itu adalah mertua saya yang laki-laki. Jadi semua anak dari yang pertama sampai terakhir itu beliau yang memberi nama. Kenapa diberi nama Isnaini? Karena anak yang kedua. Oh, jadi Isnaini itu artinya anak kedua. Oke, nah itu dosen Unsri. Iya, dosen Unsri. Dokter ya, Bu, kalau nggak salah ya? Lagi ngambil S3. Lagi ngambil S3 ya. Oke, jadi yang pertama, Bu? Yang pertama notari. Yang pertama swasta. Yang kedua dosen Unsri, yang ketiga namanya Zaitun. Kemarin pernah mencalonkan juga. Sekarang dia sudah dilantik notaris. Oh, notaris jadi ya. Oke. Yang keempat Ovi, yang kelima Panca. Makanya namanya Panca. Panca karena 5. Nah, Bu, nah itu ada cucu Ibu. Hari ini jadi Bu Fauziah tuh
ulang tahunnya bersamaan dengan cucu ya Bu? Iya, karena cucu saya ada 6, Mm-mm. satu perempuan, ialah anak Zaitun tadi. Mm-mm. Kebenaran tanggal lahirnya sama, Mm-mm, jadi mm-mm. bisa menghemat lah barang-barang. Nah, hari ini ulang tahun yang ke-60. 60. Dikasih kado Bapak apa? Kadonya sampai detik ini beliau nggak berubah, tetap perhatian kepada kami. Terutama saya dan keluarga. Mm-mm. Beliau itu untuk segala-galanya keluarga. Keluarga. Anak, cucu, dan saya sendiri. Jadi itu sudah termasuk kado yang paling berbahagia untuk saya. Bapak ini memang bersyukur ya karena punya istri ya yang nggak banyak kendak. Iya kan Bu? Yang nggak banyak kendak. Mungkin itu. Karena kita sudah diajarkan dari kecil hidup prihatin. Jadi kita setiap waktu itu selalu bersyukur. Jadi tidak mau lihat kanan kiri, yang penting kita merasakan bahagia itu orang lain tidak bisa mengukur. Jadi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan kita sendiri. Jadi apa yang diberikan oleh suami, oleh keluarga, dan diberikan oleh Allah SWT, kita banyak-banyak bersyukur. Gitu. Jadi kita lagi hidup prihatin, lagi bahagia, kita sama gitu. Bu, tapi kan buat orang awam mungkin nggak akan pernah tahu gitu dan tidak mau tahu prihatin yang didefinisikan oleh seorang Ibu Fauzia itu seperti apa? Ya kita dulu kan mulai lahir barangkali sampai ke sekolah, kita hidup di tengah keluarga yang kurang mampu. Jadi kita sudah memang bisa diterpa hidup apa adanya, dan kita tetap semangat. Nggak boleh kita mentang-mentang kita nggak punya, laju kita rasanya ciut, rasanya nggak mau bergaul. Jadi itu ditanamkan oleh keluarga itu, kita walaupun tidak punya, kita harus seperti orang yang punya, harus pintar, harus lebih maju. Dan pas ketemu Bapak juga kita nikah, karena barangkali orang tua dari keluarga Bapak juga mendidik anak itu selalu ketemunya mandiri. Di mana sih Bu? Kisah cintanya kayak apa sih Bu? Kisah cintanya nggak tahu ya. Pokoknya ketemu langsung, nggak pacaran. Nggak pacaran. Oh, jadi itu yang disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf itu Bu ya? Jadi kita jadi ini dong Bu, apa istilah itu first sight? First impression. Dulunya teman. Dulunya teman. Teman gitu. Teman di mana Bu? Sorry nih Bu, agak pengen tahu. Dikulik-kulik ya. Dikulik-kulik. Karena desa Bapak dengan desa kami itu kelang satu di OI. Di OI itulah ya. Jadi mungkin ya dulu kan pergaulan muda-mudi ya Bu ya. Muda-mudi ini kan sering ketemu. Iya. Gitu. Kita teman. Jadi seumur Bu ya dengan Bapak? Atau Bapak lebih tua dikit ya? Beda 1 tahun. Cuma beda 1 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun, oke. Jadi ketemulah di sebuah acara muda-mudi seperti itu ya? Akhirnya lirik-lirikan gitu ya Bu ya? Akhirnya? Gitu. Jadi, siapa yang nembak duluan Bu? Jadi setelah sama-sama dong, nggak boleh nembak satu, nggak jadi, sama-sama nembak. Coba gimana Bu dulu ceritanya coba, Dek misalkan, gimana Bu misalkan, ini kan untuk mengenang romantisme itu kan asik Bu. Iya. Gimana Bu kata Bapak dulu? Nggak ada, dia karena kan mungkin sama-sama sudah dewasa. Udah tahu lah Bu. Kalau mau sama saya gini. Oh iya, kalau mau sama saya gini. Jadi saling buka, akhirnya nyambung gitu. Waktu itu Bapak apa Bu kerjanya? Bapak itu kemarin pulang dari Jambi, mereka ngurus usaha Bapak di sana. Akhirnya pulang, disuruh Bapak pulang sini. Saya juga sekolahnya dulu di Palembang. Karena kakak nikah, jadi nggak ada teman lagi, jadi sekolah menamatkan di Tanjung Raja. Oh, di Tanjung Raja. Jadi ketemunya sama-sama di sana gitu. Jadi Ibu nih orang Tanjung Raja
Bukan. Ulak kerbau. Oh, ulak kerbau. Bapak Sukaraja. Bapak Sukaraja. Sukaraja. Jadi kelangnya kerinjing. Oh, kelangnya Jadi, kerinjing. Sukaraja, kerinjing, baru ulak kerbau. Oh, begitu. WOI puluhan tahun yang dulu itu ya, Bu ya? Iya, memang kita sama-sama hidup besar dan mungkin meninggal nanti tetap di OI. Jadi Pak Mawardi Yahya ini pernah jadi Bupati Ogan Ilir 2 periode. Iya. 2 periode tahun 2005 ya? 2005, setelah 2005. pemekaran. Iya, setelah pemekaran sampai 2000, hitung 10 tahun kemudian adalah 2015. Betul ya Bu ya? Iya. Tapi beberapa hari sebelum Pak Mawardi menghabiskan masa jabatannya, beliau mengundurkan diri karena persyaratannya waktu itu seperti itu kan Bu? Enggak juga habis. Oh bukan? Memang habis. Memang habis. Habis masa. Jadi habis masa, kita habis, digantikan PLT waktu itu Pak Noto. Oh iya, Kak Noto ya. Memang habis masanya. Habis masanya. Waktu itu. Oke. Jadi Ogan Ilir itu memang segalanya buat seorang Mawardi Yahya dan juga ibu tentunya. Ya Bu ya. Nah Bu, sekarang ini kan lagi seru. Lagi seru nih Bu, mumpung ketemu ibu nih ya kan. Boleh dong cerita-cerita, karena kemarin itu kita boleh dibilang masyarakat tuh dapat kejutan. Ogan Ilir ini kan menariknya dia tuh kan cuma penduduknya berapa ratus ribu ya. Tetapi kenapa Ogan Ilir itu menjadi sebuah daerah yang strategis, karena di situ diantaranya ada Center of Excellence itu kan Universitas Sriwijaya kan, ya kan. Sehingga banyak harapan ditumpukan kepada Ogan Ilir, gitu kan ya Bu ya. Nah, kemarin itu kan boleh dibilang sempat ada cerita nggak enak nih, ya kan? Ya ini mau ketemu ibu, itu kita buka-bukaan dan ibu udah janji sama saya mau cerita ini, mau cerita. Oh sambil makan nggak apa-apa ya? Iya, minum saya udah mau habis soalnya. Oh iya tunggu dulu sebelumnya, ini ada beberapa penganan khas daerah Ogan Ilir yang dibawa oleh ibu tadi karena dari Tanjung Raja Bu ya. Ini kesukaan saya. Nih, apa Bu namanya? Gunjing asin. Gunjing asin. Jadi ada gunjing yang manis. Ada gunjing manis. Oh iya. Oh, ini sorry nih ya. Gunjing asin. Nih. Ini kalau di Bandung dibilangnya bandros. Ya. Kalau di dekat kantor kami di Jakarta ini juga ada jualannya nih, tapi memang betul tadi Ibu bilang agak tipis dan agak garing. Agak garing. Ini biasanya juga makannya panas. Karena tadi udah lama, biasanya dipanasi lagi. Tapi gunjing bagaimanapun buat saya tetap enak. Tetap enak. Kita coba Bu, maaf Bu. Boleh. Yang kedua Bu. Boleh. Pokoknya enak. Ini yang buatnya ibu-ibu di sana? Iya, ibu-ibu di sana. Jadi ceritanya gimana Bu? Khas di situ. Kemarin kan tepung beras ya Bu ya? Iya, Ogan Ilir memang ibu-ibunya kreatif untuk makanan. Dan kita waktu Bupati kemarin menggalakkan lagi menggali makanan lama itu lagi. Jadi kalau ada tamu baik dari provinsi dari mana kita pasti nyajiin ini makanan-makanan lama. Apalagi ini kesukaan Bapak. Ini kesukaan Pak Mawardi. Kalau kami namanya tebuk 4. Ini kalau saya bilang kue cucur. Iya. Benar Bu ya? Kue cucur. Itu biasanya kita buat sendiri. Kue cucur tuh tepung beras juga ya? Tepung ketan dicampur tepung beras. Kalau kita supaya enak dicampur pisang. Jadi agak lembut itu. Jadi kayak godo-godo pisang? Enggak juga. Bukan juga? Sama, cuman bedanya agak lembut. Karena ada ketannya itu tetap ini. Nah, ketimbang penasaran saya nyoba lagi. Nyoba lagi. Bu, masa saya makan sendiri Bu? Iya, tapi ini nggak tahu, bukan saya yang bikin. Kalau bukan ibu berarti kurang enak. Iya. Tadi kebetulan dari sana acara PKK. Coba kita ini coba. Mungkin ketan semua dia. Jangan aja keras. Lagi kayak gini kemudian dia melanting. Iya ya Bu ya, agak keras Bu ya. Kalau saya bikin enggak gitu. Oh. Cuman ini kalau dipanasi enak Bu. Dia garing di luar, di tengahnya tetap enak. Jadi harus dipanasi makannya. Jadi panas-panas. Bisa dikukus, bisa di microwave. Iya. Lanjut lagi. Nah, ini ada tumpeng. Tumpengnya khas karena dia
Apa nih Bu, namanya singkong kan? Iya, karena kita kan sekarang digalakkan makanan itu dari non beras. Jadi itulah kebiasaan ibu-ibu PKK harus kreatif. Ibu Mawardi seperti kita ketahui adalah wakil ketua tim penggerak PKK Sumsel. Berarti wakilnya Ibu Feby. Iya. Kalau wakil tuh dia membawahi pokja apa aja Bu? Kita kalau di struktur itu, kalau wakil itu ada wakil 1, wakil 2, wakil 3, wakil 4. Nah, karena kita dengan Ibu Feby ini satu kesatuan, jadi walaupun saya membawahi pokja 1, tapi tetap seumpamanya Ibu Feby berhalangan atau mau yang cepat diteken, kalau seizin beliau saya itu menggantikan beliau. Jadi boleh dibilang memang Ibu Feby dan Bu Fauzia ini kompak sekali, dualisme. Iya. Ibu ya? Karena kita sama-sama pernah menjabat di daerah. Jadi kita sama-sama punya wakil. Gimana memposisikan wakil dengan ketua. Jadi itu saya tanamkan. Jangan sampai kita sebagai wakil melampaui ketua. Jadi itu sudah saya tanamkan dari dulu karena sudah 2 kali menjabat Ibu PKK Kabupaten, gimana kita didampingi oleh wakil yang bisa seia sekata. Betul. Seia itu sekata. yang saya tanamkan. Nah, termasuk juga nanti yang saya mau tanya nih ke Ibu. Oke, sekarang balik lagi ke pertanyaan yang rada nakal. Minum dulu Bu, boleh? Oke, Bu. Bapak jadi bupati 2 periode. Kemudian Ovi maju menggantikan, ya kan? Tapi baru berapa bulan menjabat, tapi Ovi tersandung kasus, boleh dibilang seperti itu ya Bu ya. Itu buat seorang ibu tuh apa sih Bu rasanya? Ya awal-awalnya kita ya gak nerima ya. Gimana rasanya gelap sekali dunia ini. Tapi karena kita punya iman, punya pendidikan dasar agama, kita punya Allah, jadi lama-lama kita ikhlas. Itu yang saya pegang di dalam hidup ini, bersyukur dan berikhlas. Kalau kita bersyukur, mudah-mudahan apa yang menerpa kita, sesakit apapun, kita bisa menjalaninya dengan normal gitu. Dan kita ikhlas, apa yang menimpa kita, sepedih apapun yang menimpa kita, dan orang juga tahu bahwa itu adalah barangkali cobaan untuk kami. Jadi dengan adanya kita ikhlas, bersyukur, ya inilah jadinya. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana hidup ini. Dan termasuk kita jadi wakil diajak oleh Pak Herman Deru, tidak punya cita-cita. Dan mungkin itulah Allah kali kehendak. Kehendak rasa haru dan terkejut kita. Kok kita berarti kalau masih diperhatikan orang ini, berarti kita masih diperlukan oleh masyarakat. Jadi oleh sebab itulah kita bangkit. Ayo Bapak Herman Deru ngajak kita untuk berdampingan, bismillah aja. Mungkin Tuhan akan memberi jalan kalau kita ikhlas. Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan, dan kami berterima kasih juga kepada Bapak Herman Deru. Kita sebanyak Sumsel ini kita termasuk barangkali yang diperhitungkan oleh Bapak Haji Herman Deru untuk mendampingi beliau. Jadi itu salah satu hikmah barangkali dari kita bersyukur dan sabar tadi. Bu, itu kan gampang ya diomongin hikmah, bersyukur, sabar ya. Tapi kan hari-hari yang dilalui, apalagi ibu tuh sebagai seorang ibu, seorang perempuan itu boleh nggak dikasih diceritain gitu ya ke netizen sekalian ya. Ibu jalani hari-harinya itu dengan seperti apa? Ya kan kita kan banyak, namanya ibu rumah tangga, banyak sekali yang akan dikerjakan. Beres-beres rumah, barangkali kalau apalagi kami punya kebun, lari ke kebun, itu banyak sekali yang
patut kita kerjakan. Mungkin yang selama ini kita mendampingi Bapak selama 10 tahun, di mana Bapak di situ kita jam 9 malam baru pulang, ngelilingi 16 kecamatan di Ogan Ilir, satu pun desa yang tidak terlampaukan kita terlewatkan, kita kunjungi semua. Jadi dengan adanya kita pensiun, berarti Tuhan ini supaya kita sekali-sekali berdekatan kan. Jadi banyak sekali hikmah yang kita dapati, kita bisa jalan-jalan gitu, ngajakin cucu, ngajakin anak. Mungkin selama ini kita ngurus program-program di Ogan Ilir, dengan adanya pensiun kita bisa gitu. Mungkin kalau waktu kemarin Opi lanjut, mungkin kita tidak begini gitu barangkali. Jadi banyak bersyukurnya, banyak hikmahnya. Jadi waktu itu rasanya gelap, tidak percaya, ya kan Bu? Kok bisa dan seperti di depan itu? mata. Dan di depan mata Di depan kejadiannya. mata. Maksudnya gimana Bu depan mata? Artinya? Ya dia pamit mau ke Jakarta, ada acara, ketemu presiden, jam gini lah. Pamit. Harinya hari apa Bu ya? Nggak tahu. Lupa ya. Naik mobil. Aku langsung ngobrol, ada tamu. Di rumah ini di Bu rumah ya? ini. Ruangannya ruang mana Bu? Di dalam. Ini belum masih teras. Iya. Dalam. Pas lagi ngobrol-ngobrol. Nah, ngapa balik lagi? Tidak mah, ada yang di situ nyadang bawa pistol. Jadi mundur mobil aku kayak gitu. Itu kejadiannya cepat sekali. Kayak kudeta kayak itu. Kayak kudeta. Di depan takut. mata Ibu, takut Ibu, maaf aku kalau Ibu jadi terkenang kembali, tidak terbayangkan. Alhamdulillah sekarang anak saya normal dan selama 4 tahun beliau menyelesaikan S2 dan alhamdulillah juga bersamaan itu anaknya lahir, jadi 4 tahun nunggu anak, 4 tahun selesai kuliah, alhamdulillah sudah S2 sekarang. Jadi berarti bisa normal gitu. Banyak sekali hikmahnya ya Bu ya. Kami juga diundang nih, Seribu Tribun diundang waktu Ovi menikah. Iya, kami juga diundang, saya nggak sempat datang waktu itu. Iya, oke. Nah Bu, sekarang dengan peristiwa yang lampau itu, kemudian hikmah terbesarnya juga lagi adalah kan ternyata Bapak diajak nih sama Pak Herman Deru, iya kan Bu? Dan itu sama sekali mungkin di luar perkiraan Ibu ya, gitu ya? Kita ya termasuk keluarga semua, kita nggak ada cita-cita, Bapak juga. Nggak ada cita-cita. Itu gimana Bapak minta persetujuan Ibu waktu itu, waktu diajak Pak Herman Deru? Ya karena itu tadi, karena biasa kan mendampingi Bapak, apa yang Bapak lakukan biasanya positif, jadi kita mendukung sepenuhnya, dan juga kita ikut mendoakan mudah-mudahan perjalanan yang dijalankan Bapak ini lancar. Tapi saya dengar dari adik Bapak yang jadi wali kota Prabu Muli, Pak Mawardi ini tipenya memang pemberani ya. Ya berani di jalan yang benar. Iya itu maksudnya. Jadi artinya a brave man gitu lah ya. Yang jelasnya kita The brave man. Keberanian kita karena kita jalan yang benar. Oke, nah Bu, Bapak sudah sudah Bupati 2 periode, kemudian Wagub, kemudian Ovi maju, tapi kemudian kemarin ada masalah. Nah ini lagi yang terbaru. Ovi digantikan adiknya sendiri. Itu gimana ceritanya Bu? Ya gitulah namanya politik ya. Jadi Ibu tadi bukan orang politik, tapi kemudian sekarang udah bisa bilang ini namanya politik. Maksudnya kalau kita nggak tahan politik, jangan ikut politik. Makanya saya nggak mau. Orang sudah menggadang-gadangkan saya nggak mau, saya nggak sanggup politik. Bener. Karena kemarin Bu, Ibu sempat disebut yang akan maju di OI. Gimana kalau di OI itu karena kemarin semasa kami mendampingi Bapak, karena saya itu memang orang OI, jadi rasa memiliki dan baru pertama kali ya berdiri Ogan Ilir, jadi kita mumpung dipercaya oleh masyarakat, jadi apapun yang kita bisa lakukan demi masyarakat Ogan Ilir kita lakukan. Jadi barangkali memang banyak kami yang turun dari Bapak. Bapak kan cuman mungkin
turun program beliau melantik kepala desa dengan kepala dinas, mungkin kita mendampingi. Melantikan kepala desa pasti kita mendampingi. Turun program pasti kita mendampingi. Nah, kalau kami turun ke desa itu Bapak nggak dampingi, kita didampingi oleh PKK. Jadi itu barangkali ada plusnya, ada pengajian, ada pertemuan rutin setiap kecamatan, setiap desa. Jadi itu barangkali yang lebih dikenal tadi. Dan memang masyarakat kita kan banyak perempuan daripada laki-laki. Termasuk Jadi, di sana Bu ya? kedekatan sama-sama ibu ini mungkin itu yang beda. Benar, kan? lebih engage. Gitu. Dan juga kita peran kita untuk ketemu dengan masyarakat itu memang benar-benar kita ibu kepala desa sama bapak kepala desa itu yang berperan. Jadi memang peran ibu ini sangat besar di Ogan Ilir karena itu tadi programnya juga program perempuan boleh dibilang kayak gitu ya Bu ya. Ada pengajian, semuanya berangkatnya dari bawah, grassroots boleh dibilang. Suara akar rumput ya Bu ya. Suara akar rumput. Nah Bu, kemudian kan Ibu tadi belum jawab pertanyaan saya, tapi kemudian Yaya yang maju. Itu gimana Bu ceritanya? Apakah Ovi menerima dengan legowo? Iya, karena gini, kita ini di keluarga ini memang dididik kompak ya. Sama merasakan enak, susah, sama-sama merasakan susah. Jadi itu dikala mereka lagi dirundung kesedihan, ayo gotong royong kita 5 bersaudara, termasuk kami dengan Bapak sama-sama berunding, memecahkan masalah. Jadi mereka sama-sama berpikir untuk maju. Jadi itu salah satunya untuk mendidik anak. Jadi apapun sekarang yang sedang ditimpa melanda anak kita Opi, itu semakin kuat keluarga ini merapatkan barisan gitu. Ibarat kita menendang bola ke dinding, sekuat kita nendang, mantulnya tambah kuat kali gitu. Oh gitu filosofinya ya. Jadi nambah semangat gitu. Nambah semangat Bu ya. Iya. Oke. Nah Bu, waktu ini kan saya dapat bocoran nih. Waktu akhirnya Yaya yang dimunculkan itu berada di ruang mana nih Bapak nih Bu? Di dalam ya. Waktu itu kan ada Ovi, ada Yaya ya. Katanya kemudian Bapak yang bilang udah gitu kan Bu? Oke, terus ya sudah kata Yaya seperti itu, benar ya Bu ya? Oke. Ada adegan mengharukan lagi nggak Bu? Kalau mengharukan pasti. Ibu ada di situ juga ya? Enggak, saya enggak. Saya kalau malam itu nggak pernah ikut, tapi setelah subuh baru tahu. Tapi mereka sudah terus jadi, Bu? Gitu, nggak ini. Mereka yang jelasnya pikiran Opi itu sudah maju dan dia sendiri bilang, oh ini mungkin bukan untuk saya. Mungkin saya lebih tinggi lagi nanti. Jadi alangkah banyak ini Bu ya, apa namanya tuh, apa ya, yang membuat dia kemudian bertambah dewasa kayaknya gitu ya. Ya, jadi ini juga kami berpikiran ya kita berusaha sambil berdoa, andaikan memang ini kata Allah berkehendak, ya bersyukur, alhamdulillah. Misalnya kata yang satu itu belum ya kita berlapang dada. Kita biasa mulai dari pertarungan di Oki sampai sekarang kalah menang itu biasa. Kalah menang itu biasa. Jadi namanya kita bertarung. Ya namanya lomba kan. Siap menang, siap kalah. Betul. Jangan siap menang aja. Siap kalah tidak. Jadi itu. Termasuk untuk yang sekarang ini, Bu? Yang sekarang ini. Yang penting kita usaha. Yang penting usaha. Prejo kata Wong. Itu tadi kan. Semakin ditendang bola, mungkin semakin jauh mantulnya. Semakin jauh mantulnya. Ini filosofinya bagus nih. Iya. Ya, Bu ya.
Semakin jauh ditendang, semakin jauh mantulnya. Balik lagi kan? Balik lagi ke Heeh. kita, ke ibu. Jadi ke bola keluarga. dibuang itu balik lagi. Iya, Tambah iya. kuat ya baliknya kan? Heeh. Nah, dengarkanlah ini filosofinya bagus nih. Filosofinya bagus. Iya. Bu, apa nggak ada kesulitan ya dari seorang Yaya gitu, boleh dibilang yang oke usianya dewasa, 29 tahun, tapi kan barangkali ada faktor-faktor yang membuat dia misalkan ada ewu-kewu baik terhadap kakak maupun di masyarakat. Sejauh ini yang ibu lihat seperti apa? Ya itu tadi, tetap dibimbing. Tetap dibimbing. Ya kita kan namanya ilmu nggak bisa instan kan. Pasti dari pengalaman-pengalaman. Dari mungkin dari pengalaman kakaknya itu yang ditularkan kepada adiknya. Mudah-mudahan sama kali. Kalau saya lihat bertiga, kalau bertanding bapak anak dua sama nilainya kayaknya. Oh, gitu ya Bu ya. Yang paling mirip sama bapak kayaknya Ovi, tapi dari sisi postur ya. Berarti bapak waktu muda belagak macam itu Bu ya? Iya, belagak. Iya, Ovi banget ya. Kalau Yaya kan beda lagi, tapi kan mirip juga sih. Hanya setelan rambut gitu kan ya. Oke. Apa sih rasanya punya anak cowok dua yang boleh dibilang duplikat bapak, kemudian karirnya juga di politik. Yang cewek-cewek gimana Bu? Nggak mau ke politik juga? Zaitun pernah Bu ya? Iya, tapi mereka sudah sekarang udah mantap. Jadi Natari sudah dilantik kemarin begitu selesai pemilihan anggota DPR, mereka seminggu dari situ langsung dilantik. Ya mudah-mudahan aja perempuan barangkali pikirannya untuk perempuan kali. Maksudnya Bu? Iyalah, ya namanya perempuan kan cuma mendampingi suami, walaupun kita ada kerja utama juga. sampingan, mungkin untuk sekedar sampingan. Kalau untuk keluarga tetap dengan suami. Kayak saya kan guru dulu, tapi Ibu kan guru ya? tetap Guru kita apa Bu? guru SD. Guru SD. Tapi tetap kita mengedepankan bapak keluarga gitu, cuma sampingan gitu. Guru SD, bayangin. Guru sedih. Guru sedih istilahnya. Nah, mestinya hari ini saya pensiun. Kemarin karena bapak habis mikir-mikir, bapak habis bupati, nanti kita yang masih jungkir balik ngajar, akhirnya pensiun dini. Jadi ibu sudah pensiun terlebih dahulu 4 tahun yang lalu. Jadi bisa full maksudnya untuk urusan keluarga. Guru SD, guru sedih katanya, guru sedih. Jadi ngajarnya dulu ngajar kelas berapa Bu? Saya waktu dari awal sampai jadi tim penggerak PKK itu kelas 1 udah naik. Ya Allah. Saya ngajar yang paling lama di dekat rumah Pak Mahyudin tuh. SD dekat rumah Pak Sergar. Dulu 188 dulu waktu saya. Situ aku yang lama. Jadi kalau murid saya itu siapa Bu? Anak tukang pempek, anak bibit cuci, anak mamang beca. Jadi ngajar kelas 1 itu suka dukanya banyak sekali. Banyak. Dan nggak sembarang jadi. Ada yang pup. Jadi manggil temennya, kau dekat rumahnya, iya. Panggil mamanya. Dia balik. Jadi kalau nak salaman pulang begitu. Siaplah ember, karena ingus semua kan. Ya Allah. Salaman pergi, salaman balik itu sudah kita cuci. Itu, karena ngajarnya itu anaknya kadang tanpa sepatu, ya anak bibi cuci, anak tukang beca yang kita ajarin. Dan seperti kita tahu, jadi guru SD kelas 1 itu tentu butuh kesabaran luar biasa. Profesor boleh dibilang kalau di bangku perguruan tinggi, karena itu sekarang tadi. Kali nggak tahu ya, saya nggak dulu kan ada nulis halus. Iya, sekarang nggak tahu. Dan lagi memang nggak sembarang guru yang ditaruh atau bukan ditaruh, ditugaskan dulu menjadi guru kelas 1. Belum ada yang TK ini kan belum banyak dulu. Iya, jadi ngajar kelas 1 itu sama dengan TK kan. Nulis di awang-awang dulu. Itulah makanya sabar. Sabar Nian. Mudah-mudahan sabarnya sampai habis. Sabarnya sampai habis. Iyalah, oke, sekarang apalagi Bu yang belum bukan dunia saja dikejar, tapi kita diharapkan dunia enak, akhirat juga mau enak gitu. Jadi ya itu apa adanya lah.
jangan apalagi nak dicari, bersyukur apa yang kita punya sekarang, alhamdulillah gitu. Dari pindah rumah tidak pakai dinding, Pernah, Bu? cuman kamar bayi berdinding. Pokoknya kalau ada tamu nggak ada kursi. Serius, Bu? Serius. Asa di ngapu ya anak nangis nih, belum ada listrik. Asa di senter, di kerumunin sempet kalau kepalanya. Waktu itu Bapak apa, Bu? Jadi apa? Baru anak 2. Baru anak 2. Di mana itu, Bu? Di Masih OI itu lah. Tuh perjalanan. Jadi kita itu. jangan ngelihat yang sekarang, ya Bu ya. Iya, Sekarang semua tentu penuh sudah perjuangan. dialami semua, susah, enak, sudah semua dialami. Alhamdulillah, ini sudah umur 60, mudah-mudahan akhirat juga nanti kita begini. Amin. Harapan kita. Mohon doa Doa. supaya sehat. Amin. Tanggal 9 Desember nanti kita tahu hasilnya. Tahu hasilnya. Semoga berhasil. Amin. Semoga berhasil. Ya, apa yang belum jadi atau belum kesampaian buat seorang Ibu Fauzia? Kalau saya ini udah cukup orangnya. Nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Jadi apapun yang saya hadapi sekarang, saya rasakan, saya di iman ini rasanya lebih dari cukup. Gitu. Jadi nggak ada terlampau iming-iming. Yang penting anak cucu hidupnya bahagia, tidak memberatkan orang, bisa mandiri. Oke, jadi memang nggak jauh-jauh dari bersyukur. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Iya, oke. Jadi ini tadi obrolan kita sambil ngeteh-ngeteh, meskipun teh saya juga udah habis, ya sudah menghabiskan 2 gunjing. Saya juga mau bungkus, Bu, nanti jangan lupa. Boleh. Dan semoga perbincangan ini bermanfaat ya buat netizen sekalian, netizennya Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Kita sudah mendengarkan cerita langsung, cerita nggak yang happy-happy aja, tapi juga yang sedih-sedih. Ya, dan kita nggak nyangka sama sekali bahwa Ibu pernah mengalami kejadian-kejadian pahit dalam hidup. Jadi guru SD itu tadi, kemudian jadi guru SD di sekolah yang tahu sendiri zaman dulu lagian, diceritakan dengan sangat menarik. Dan kemudian juga pernah mengalami kesulitan ekonomi, boleh dibilang seperti itu, Bu ya, masih awal-awal merintis sebagai sebuah keluarga muda, keluarga sederhana, bisa sampai seperti sekarang ini. Semoga Bu Fauzia Mawardi dan keluarga besar tentu saja sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Sampai ketemu lagi pada perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Yeah.